Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Azri Anggraini dari Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 2208015231. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stroke iskemik. Stroke sendiri adalah penyakit pembuluh darah yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak, sehingga menimbulkan gangguan klinis berdasarkan kerusakan pada beberapa bagian sel otak yang berkembang sangat cepat berupa defisit neurologi vokal dan global, berlangsung selama 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian. Stroke merupakan penyebab kematian ketiga di dunia setelah penyakit jantung koroner dan kanker pada negara maju ataupun negara berkembang. Jenis stroke sendiri terbagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik adalah stroke yang terjadi karena penyumbatan pembuluh darah di otak sehingga pasokan oksigen ke otak berkurang dan menyebabkan sel atau jaringan otak mengalami kematian. Stroke iskemik terbagi menjadi dua, yaitu stroke embolik yang merupakan bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang terangkut menuju otak, dan yang kedua yaitu stroke trombotik, yaitu bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Lalu ada stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi pada otak yang mengalami kebocoran atau pecahnya pembuluh darah yang terdapat di dalam otak, sehingga darah mengisi atau menutupi ruang-ruang jaringan sel di dalam otak. Stroke hemoragik juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perdarahan intraserebral, yaitu pembuluh darah dan darah masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel otak mati sehingga berdampak pada kerja otak berhenti akibat tekanan darah tinggi. Yang kedua yaitu perdarahan subarachnoid, yaitu karena pecahnya pembuluh darah yang dekat dengan permukaan otak dan darah bocor di antara otak dan tulang tengkorak. Terdapat faktor risiko stroke. Yang pertama yaitu yang dapat diubah atau yang dapat dimodifikasi. Terdiri dari hipertensi, merokok, diabetes mellitus, kelainan jantung, hiperlipidemia, nutrisi, dan obesitas. Lalu yang tidak dapat diubah terdiri dari usia, jenis kelamin, ras, dan genetik. Dampak stroke. Yang pertama yaitu kelumpuhan atau kelemahan ekstremitas. Merupakan kerusakan pada otak kanan akan menimbulkan kelemahan di bagian ekstremitas kiri. Sebaliknya, apabila terjadi kelemahan pada otak kiri menimbulkan kelemahan di bagian ekstremitas kanan. Yang kedua yaitu gangguan penglihatan. Yang ketiga kesulitan menelan karena kerusakan saraf yang mengendalikan gerakan otot untuk menelan. Yang keempat, berkurangnya kemampuan kognitif bisa membuat penderita kehilangan fokus dan penurunan memori ingatan. Yang kelima, apasia atau disatria, yaitu kelainan yang dapat mempengaruhi kemampuan bicara. Yang keenam, perubahan emosi. Penderita bisa cemas sampai depresi yang disebabkan dua hal, yaitu bagian otak yang mengatur emosi mengalami kerusakan dan perubahan mendadak seperti fisik atau penampilan tubuh karena stroke membuat faktor psikologis penderita menjadi terganggu. Deskripsi klien. Klien merupakan seorang lansia berumur 76 tahun. Awal terkena stroke pada tahun 2017 atau 6 tahun yang lalu saat usianya menginjak 70 tahun. Klien menderita stroke awalnya merasakan sakit di gigi sampai kemudian melakukan rawat jalan dan mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Lalu kedua kalinya sulit digerakkan saat tengah malam sampai akhirnya dokter mendiagnosis bahwa klien mengalami stroke iskemik. Gejala yang dialami klien awalnya kedua kaki terasa berat sampai akhirnya klien tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasa dan merasakan pusing di kepala. Dampak stroke yang dialami klien adalah berkurangnya kemampuan kognitif, gangguan penglihatan, dan gangguan bicara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa klien mengalami stroke iskemik, yaitu stroke yang terjadi karena penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis di otak sehingga pasokan oksigen ke otak berkurang dan menyebabkan sel atau jaringan otak mengalami kematian. Aterosklerosis yaitu penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh penumpukan plak. Hipertensi menjadi salah satu alasan utama aterosklerosis. Klien mengalami dampak stroke seperti berkurangnya kemampuan kognitif klien berupa kehilangan fokus saat melakukan sesuatu dan mengalami penurunan ingatan, juga mudah lupa. Lalu ada gangguan penglihatan dan ada gangguan bicara yang terjadi karena kelumpuhan saraf otak nomor 12 atau lobus frontal temporal di otak. Stroke yang diderita klien di masa lansia membuat klien tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya seperti biasa. Klien mengalami paralisis atau gangguan pada saraf yang berperan dalam mengatur gerakan otot tubuh yang mengganggu pergerakannya.
Dalam makan, minum, mandi, kalian harus dibantu keluarga. Kalian juga sudah tidak bisa menulis atau bahkan sekedar memegang pulpen. Saat melangkah ataupun berdiri, kalian juga harus menggunakan tongkat karena kedua kakinya sulit dan berat untuk digerakkan. Emosi kalian masih terbilang stabil. Saran untuk klien penderita stroke sebaiknya menjaga pola makan dengan konsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi. Tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan dapat meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah dan dapat memicu hipertensi. Perbanyak makanan buah, sayur, dan batasi penggunaan gula dalam makan dan minum, serta rutin berolahraga secara teratur. Tidak merokok serta menjauhi minuman minum-minuman beralkohol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.